Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Tentunya sobat-sobat semua ya pernah menyaksikan atau pernah melakukan atau juga rutin melakukan, yaitu setelah sholat wajib berjamaah, selesai salam, kemudian saling bersalaman ke kiri dan ke kanan, bahkan tidak hanya ke kiri dan ke kanan, tetapi juga ke belakang dengan membalikkan badan. Terkadang masih ada yang sholat di belakangnya karena masbuk, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, pertanyaannya, apakah salaman setelah selesai mengucapkan salam itu merupakan rangkaian dari ibadah sholat? Atau adakah sunnahnya? Apakah Nabi pernah melakukan hal tersebut, sobat-sobat? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, ya, mari sama-sama sobat-sobat kita saksikan, kita simak cuplikan video berikut ini. Tidak boleh salaman secara khusus habis sholat ya, kecuali memang kita ada hajat. Misal teman kita di sebelah atau kita memang mau kenalan sama dia siapa namanya gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau habis salam dijadikan sebagai paket, bahkan banyak orang belum zikir sudah langsung salaman, dianggap itu bagian daripada rangkaian sholat dan zikirnya. Ini nggak boleh, karena tidak pernah Nabi SAW bersalaman khusus habis sholat dengan para sahabat. Jadi kan sebagai program gitu kan, apalagi sampai berdiri baca salawat semuanya keliling, ini nggak pernah ada sunnahnya. Gitu kan? Kita bukan bicara masalah salamannya, salaman adalah ibadah, tapi meletakkan salaman sebagai paket habis sholat, kita harus tahu kiai kita kerjain nggak Nabi Muhammad. Anda selesai menunaikan sholat, Anda salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dalil dan contoh ada. Apa itu? Begitu selesai, Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika Anda tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Hadis Muslim hadis 593. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu lanjutkan, Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai 597. Jadi setelah salat adalah zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Selanjutnya berdoa dan seterusnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman, kanan dan kiri. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun, catat kalimat itu, dimanapun kapanpun, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan, mau setelah sholat, mau di luar sholat yang dibenarkan, karena di dalam sholat gak mungkin, dalam kondisi yang dibenarkan. Ba'da sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman, salaman, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Nah, sobat-sobat semuanya, ya, Ustadz Khalid Basalamah, ya, mengatakan, ya, tidak ada salaman setelah sholat, apalagi sampai berdiri, ya, bersalaman. Malah
ya terkadang dengan diiringi sholawat, sobat-sobat. Dan ini bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kira-kira seperti itu, sobat-sobat. Ya, yang saya tangkap penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Sedangkan Ustadz Adi Hidayat membolehkan karena berdasarkan hadis At-Tirmizi, ya, yang mengatakan siapapun di antara dua orang ketika bersalaman maka dosanya akan berguguran. Hadis tersebut tidak menentukan, ya, tempat, tetapi di mana saja. Itu dalil yang dipakai oleh Ustadz Adi Hidayat. Akan tetapi ada satu kesamaan di antara keduanya, sobat-sobat, yaitu keduanya sepakat setelah selesai sholat, setelah salam, berzikir, bukan bersalaman, sobat-sobat. Artinya, ya, setelah selesai sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah, selesai salam, bukan langsung bersalaman kiri kanan dan ke belakang, akan tetapi berzikir, sobat-sobat. Nah, saya kira cukup jelas, ya, jawab penjelasan. Nah, jadi sobat-sobat, sekarang, ya, kembali kepada sobat-sobat semuanya, ya, mau ikut pendapat siapa? Ikut Ustadz Khalid Basalamah atau Ustadz Adi Hidayat? Akan tetapi yang perlu sobat-sobat tekankan, perhatikan, ya, keduanya bersepakat setelah sholat wajib berjamaah, setelah salam, bukan bersalaman kiri kanan dan ke belakang, akan tetapi berzikir, sobat-sobat. Nah, saya kira itu saja, sobat-sobat, yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.